Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, sahabat pemirsa Hukum ID dimanapun yang berada. Kita berada di arena Kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung, di Haris Convention, dan sekarang ini saya berada kepada narasumber kita yang ketiga. Ini sudah begawan di atas doktor, di atas profesor. Ini ada Bro Maverdi Julius. Oh, ini beliau ini aktivis ya. Saya sudah kenal lama banget. Saya sudah kenal dari 2009, 2010 ini. Ya, berarti anak saya belum lahir saya sudah kenal dengan Bro Maverdi. Udah sampai botak gitu. Iya, Om Maverdi Julius. Baik ya, Bos. Ya, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Beliau ini praktisi notariat di kota apa Kabupaten Cirebon? Kota. Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon. Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jawa Barat. Maaf. Belum bergeser. Belum bergeser. Ini hostnya udah pusing nih. Kita ngobrol santai aja. Om Ferdi juga sambil nge-vape tapi bobot dan matanya tidak akan mengurangi. Sehat ya Om ya. Sehat, jadi gini, kita ini sudah berada pada sesi Ketua Pengwil sudah melaksanakan sidang. Ya. Pembukaan sudah dilaksanakan, hadir Wakil Ketua DPR tadi Komisi 3, Wakil Ketua Komisi 3 Pak Habibur Rahman. Ada juga sambutan dari Ketua MPR Pak Bambang Susatyo. Ya. Nah sekarang KLB ini kalau bisa dibilang penuh perjuangan nih untuk menyelenggarakan KLB. KLB Ikatan Notaris Indonesia ini terlaksana melalui tahapan-tahapan riak-riak yang begitu luar biasa lah ya. Kita juga Hukum ID menjadi bagian dari sejarah itu. Bang Maverdi ini juga bagian dari eskalasi tersebut. Nah sekarang kita langsung dengar aja apa yang akan Bang Ferdi sampaikan kepada pemirsa Hukum ID bahwa sampai saat ini dan apa yang diharapkan dari Kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia tahun 2023 yang merupakan amanat Kongres ke-23 di Makassar tahun 2019 ya? Iya. Oke, siap. Silakan Bang Baik, terima kasih Mas Acil. Jadi seperti Mas Acil bilang tadi bahwa ini melalui sebuah perjuangan yang panjang. Memang panjang toh. Dan berliku-liku, kalau boleh dibilang sudah berdarah-darah Mas Acil. Iya. Ya, sudah berdarah-darah. Artinya semua itu bermula sebetulnya dari satu hal aja, Mas. Dari satu orang? Dari satu hal kecil sebetulnya. Yaitu dibatalkannya keputusan Kongres di Makassar, gitu. Ya. Melalui keputusan di luar Kongres. Surat itu dong. Awal sebuah permasalahan seperti itu. Artinya dari sana kemudian ini kemudian akhirnya saling mengklaim semua merasa paling benar. Sebetulnya enggak. Artinya kalau kita melihat akar permasalahan, semua merasa berdasarkan peraturan ngomongnya begitu. Pasti berdalih. Tapi satu hal, kalau kita mau jujur semua, saya pikir yang anggota IN ini juga semuanya orang-orang cerdas kok. Ya, iyalah S2. Artinya paham bahwa kenapa ini terjadi, gampang saja. Lihat, kenapa ada atau kenapa keputusan Kongres di Makassar, hasil yang keputusan Kongres semua anggota dibatalkan dengan keputusan di luar Kongres. Dengan isi apa waktu itu? Yaitu memindahkan tempat Kongres dari Jawa Barat, bukan Bandung ya, dari Jawa Barat ke luar Jawa Barat waktu itu. Dengan alasannya bahwa salah satu calon ketua umum itu kebetulan ketua Pengwil Jawa Barat. Dikhawatirkan Kongresnya akan rusuh, tidak netral dan sebagainya. Tunggu. Okay. Tapi pada saat ditentukan di Kongres Makassar kan belum ada nama ketua Pengwil Jawa Barat tadi. Kan saya bilang Mas Acil, lihat pakai hati nurani. Artinya kalau bicara hukum semua orang hukum. Tapi kalau bicara hati nurani saya pikir mereka masih punya hati.
masih punya logika hukum ya, bahwa Tunggu. Mereka siapa? saya sebut saja pihak yang sekarang ada di seberang ini, Iya, ya, oke. yang dulu, Iya. ya toh, bahwa kenapa itu terjadi? Mereka membatalkan keputusan di luar Kongres, bukan tidak dibolehkan, keputusan boleh, tetapi jika itu dalam keadaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Apa itu ya? Ya, mungkin di daerah itu ada kerusuhan, bencana alam. Oh, force mayor. Betul, Pak. Itu Oke. mungkin bisa. Tapi kalau alasannya karena salah satu calon ketua umum adalah berasal dari tempat akan dilaksanakan Kongres, kemudian Kongres dipindahkan, itu kan lucu. Saya potong dulu nih, Ya. Bang. Pernah terjadi Kongres tahun 2006 di mana Ibu Tin Norman Lubis Betul. mengajukan diri sebagai salah satu calon ketua. Ya, Tempatnya di mana waktu itu pelaksanaannya? di mana ini? Jawa Barat ya? Bukan. Sorry, di Jakarta. Iya, iya. Iya, di Jakarta. Di Jakarta. Betul. Beliau notaris Iya. Jakarta kan kalau nggak salah. Tapi tidak ada riaknya seperti ini. Seingat saya, seingat Jadi kita bicara sejarah ya. Kalau iya, bicara selama netralitas. saya jadi notaris, kalau hanya tempat karena salah satu calon ketua adalah ketua Pengwil. kemudian dipindahkan, itu konyol, Mas. Saat itu kan juga kalau nggak salah Bu Tin Nggak ada Norman juga masalah. ketua Pengwil Nggak kan? ada masalah. Jadi itu alasan yang dicari-cari supaya Kongres tidak dilaksanakan di Jawa Barat. Kenapa? Nanti Karena kalau pemirsa ada yang salah dengan sejarah ini ditulis di komen aja. Iya, ya. iya, tolong Kalau dikoreksi. saya salah ya, Iya. tolong dikoreksi. Ibu Ting kalau nggak salah saya waktu itu di Bandung. Betul. Ya, ketua Jawa Barat, Bandung, betul. Jawa Barat. Jadi alasan untuk pemilihan Beliau saat itu jadi ketua Pengwil Jawa Barat kok. Mas. betul, kan nggak ada masalah. Iya. Berjalan nggak ada yang curang kok. Jadi kesimpulan saya, munculnya KDK itu, catat ini, munculnya KDK itu adalah ketakutan dari segelintir oknum, ya, segelintir oknum bahwa mereka akan kalah dalam pertandingan ini. Maka Dalam kontestasi ini. betul, maka bagaimana bicaranya Kongres ini harus di luar Jawa Barat. Kenapa? Itu lagi, anggota Jawa Barat ini aja udah 4.000 lebih. Itu yang mereka takut. Sekarang hampir 5.000 kan. Betul, Bisa lebih ya. sebetulnya secara fair saja, silakan saja, fair kok. Nah, kemudian yang kedua, dipaksakan bahwa Kongres harus dilaksanakan dengan e-voting, bukan ya, e-voting. Nah, permasalahannya itu belum ada diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Iya. Lah, kemudian jika itu dilaksanakan, dasar hukumnya opo? Nggak ada Nah, di- kemudian Ya. dengan nyaman dan santainya mereka berdasarkan dari surat Dirjen kalau saya tak salah, bahwa dikesampingkan. Saya nggak lihat itu ya waktu itu, kalau nggak salah pernyataan Dirjen. Dikesampingkan anggaran dasar ini bahwa Kongres bisa dilaksanakan dengan e-voting. Gitu. Itu e-voting belum ada aturan, tapi itu dipaksakan harus dilaksanakan, itu loh. Nah, jadi dari sana berkembang sampailah akhirnya ke sini. Artinya bahwa KLB yang dilaksanakan di Jawa Barat hari ini itu adalah kembali ke anggaran dasar dan anggaran rumah tangga YNI. Bahwa nanti kita ingin melakukan kongres ke depan dengan e-voting atau e-voting, monggo saja, tapi buat dulu aturan. Ya kan ada mekanismenya. Dan tidak serta merta itu berlaku saat kan untuk yang periode berikut, kan begitu aturan hukum, Mas. Gitu, Mas. Oke, siap. Ini hari pertama sudah ada sidang dari sidang pleno Iya. Ketua Pengwil, dan besok direncanakan menurut agenda Ya. ada apa? Biasa agenda utama yaitu pemilihan ketua Betul, ketua umum ya. ketua umum terlaksana. Iya. Mungkin besok akan terlaksana. Ya. Adilah sosok nama. Oke, sosok ketua baru, ketua umum baru, Ya. dan kelengkapannya ada DKP ya, Iya. DKP. Nah, dan setelah itu kan akan dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM. Betul. Betul.
Kemudian Bagaimana legalitasnya ya, baik. Oke. Begini Mas Adil. Jadi kita lihat dulu. Kongres sudah dilaksanakan oleh pihak sana. Pihak sana itu PPINI, ex PPINI. Oke. Ini kita bicara Kongres Tangerang kemarin. Betul, Tangerang City ya. Hanya kongres yang dilaksanakan di Tangerang City ini lagi-lagi sak karpe, sak enak beli. Itu bahasa Jermannya itu. Itu Ya? bahasa Sunda, Mas. Ya. Oh, saya pikir bahasa Jerman. Oke. Jadi kenapa begitu? Karena dalam surat terakhir dari Dirjen PP ex-PPN itu dengan bersama-sama dengan P25, artinya penguil yang menentang atau berserbangan diharuskan membentuk panitia bersama. Saya ulangi ya. Ya. Panitia bersama. Ada dari PP, ada dari P25 ketika itu. Dan jika waktunya tidak disepakati, maka akan ditentukan kemudian oleh Kumham yang akan memutuskan. Begitu di suratnya. Nah, P25 taat. Di situ juga bahwa kongres pun akan dilaksanakan dengan e-voting. Mengalah pula P25 ini diikuti. Yang terjadi apa? PP ini tidak ada undangan, nggak ada apa-apa untuk pembentukan panitia bersama. Nggak ada, dia nggak undang. Sesuai arahan dari Dirjen AHU loh itu. Oke. Kemudian P25 mengambil inisiatif untuk mengundang PP ini membentuk panitia bersama. Mereka tak datang. Kemudian tiba-tiba mereka melaksanakan kongres di Tangerang City, oke, dengan e-voting dan sebagainya. Dan yang paling celaka adalah mereka tidak mengundang seluruh calon ketua umum. 5. Ya. Plus yang tidak diundang adalah 25 ketua penguil. Nah, terus mereka melaksanakan itu dengan apa? Dengan penguil mereka yang ada yang 8 kalau nggak salah ya. betul, kan udah jomplang, Mas. Gitu? Nah, itu dilaksanakan dalam tanda kutip. Kementerian Hukum dan HAM kan punya logika hukum. Dalam anggaran dasar anggaran ada bahwa kalau sudah lebih dari 2/3, gitu, itu sudah tidak menyetujui, berarti ada masalah, kan itu. Seperti yang dikatakan Menteri di DPR. Betul. Nah, mereka tetap laksanakan dan hasil akhirnya adalah sampai hari ini belum diakui keberadaan kongres atau hasil kongres di Tangerang City. Apa akibat hukumnya? Bahwa PPI ini kalau INI sebagai sebuah organisasi vakum kekuasaan, kan nggak boleh. Tunggu, tapi mereka berkegiatan seperti biasa. Apa? Berkegiatan monggo deh. Tapi kan kalau tidak diakui, legalitasnya nggak ada. Terus mereka mau bilang apa? Dan yang lebih hebat lagi, mereka memberhentikan para ketua penguil, beberapa ketua penguil, kemudian mengangkat PLT. Ini organisasi atau PT? Kan itu. Urusan terbatas, maksudnya. Betul, Pak. Jadi itu, ya. Dari sana loh, Mas. Okay. Nah, sampailah kita ke KLB ini. KLB ini dilaksanakan oleh... Tercatat berapa peserta hingga saat ini? Yang gather, ya. Yang tercatat 3.000, kalau saya tak salah, koreksi jika saya salah ya, 3.280 tadi ya. Nanti saya koreksi dengan OC ya. Baik. Oke. Di atas 3.000, Mas. Yang datang sign di sini. Iya. Artinya, jika dibandingkan jumlah yang ada di Tangerang, sudah... Dan Bang Mas Fidi juga peserta nih ya? Saya peserta, Pak. Daftar online? Iya terus dong. Masuk lagi daftar lagi. Iyalah, artinya itu masih pakai cara yang lama. Dalam tanda kutip masih manual. Seperti sesuai dengan ART. Betul. Tetapi pakai barcode. Artinya sudah mulai mengikutinya sistem elektronik, gitu. Kalau pemilihan ini nanti dengan elektronik, monggo saja. Artinya kami tetap berada di sini dulu. Bahwa nanti mau e-voting, internet voting, ya seperti bisa saja, tapi aturan hukumnya bikin dulu, gitu loh. Kalau nggak ada aturan hukumnya, terus dasar hukumnya apa? Ya, nah, kalau itu kemudian dijalankan, nggak ada dasar, legalitasnya kembali dipertanyakan. Nah, tapi bagusnya bahwa
kemudian Kumham sampai saat ini Bagusnya Kementerian Hukum dan HAM sampai saat ini nih. tidak mengakui PP itu. Menurut Bang Ferry menunggu ini dulu atau gitu? Iya, artinya saya melihat bahwa ada keinginan dari Kumham dari dua bentuk ini, yang mana yang lebih mempunyai, yang lebih legitimate. Mungkin sesuai dengan apa yang dikatakan Menteri kali ya, gitu. Ya kalau kembali kita ke ADART. Secara omongan spontan aja waktu di DPR. waktu itu. Satu, kemudian ADART ini sendiri, KLB bisa dilaksanakan jika, kan gitu ya. PPWNI dalam tanda kutip sudah tak ada, tak diakui, legalitasnya nggak ada, dan 2/3 dari Penguin menghendaki jalan dia. Ya, which is 24-25 Penguil ini. Betul. Oke, siap. Artinya legalitasnya, dasar hukum sudah terpenuhi. Oke. Satu. Kedua, melihat jumlah peserta, animo peserta, dan ini seluruh Indonesia loh. Dari Papua, dari mana, real, bukan katanya, ada dan terbuka. Itu terbuka loh. Sopo yang boleh anggota ini. Ada yang daftar tapi nggak hadir. Betul. Nah, itu saya Kalau juga dengan belum- yang daftar dan tak hadir itu bisa 6.000 Mas. Iya, saya mendengar Betul. Tapi nilai yang real ini nanti 3.000. katanya ASC dan OC akan Betul. merilis Ya. resmi katanya. Ya, Oke, kita jadi- tunggu aja. kira-kira dari Mengenai kehadiran itu. Jadi kalau saya melihat, mudah-mudahan melihat dan berharap, mudah-mudahan dengan hasil ini kemudian terpilih ketua umum hasil itu, maka Kumham akan menimbang, menilai dan memutuskan. Itu harapan. Betul, bahwa ini lebih legitimate, lebih memenuhi syarat, dan kalau soal gugatan kemudian itu wajar. Ya, saya tidak mau membawa menggugat Ya, hal-hal yang artinya itu bersifat hak mereka. litigasi Tetapi para anggota ya, satu sama lain. saya lebih melihat bahwa Kumham pada akhirnya akan, mudah-mudahan ya, akan lebih condong untuk mengakui ini, dan sehingga tidak terjadi dalam Dengan tanda kutip, keyakinan secara secara dasar-dasar dari dasar hukum, legitimasinya, dasar dari hukumnya. kan dari saya bilang tadi, yang pertama adanya KDK tadi, keputusan di luar Kongres, kemudian dasar-dasar hukum yang ditabrak sakarpe. KLB ini sah? Kalau ini kami kembali ke ADART dan sudah dijalankan. Artinya ini kalau mau diuji di pengadilan pun nanti monggo aja silakan. Tapi mudah-mudahan kemudian dengan ini Kumham kemudian memberikan legitimasi sehingga INI bisa jalan dan INI tidak pecah. Iya. Itu loh. Artinya kalau kemudian digantung ini tidak sah, itu tidak sah, kan nanti berbahaya. Jadi pecah, akhirnya INI bisa jadi banyak. Saya nggak mengharapkan itu. INI harus tetap satu. Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Betul, Kode karena Tunggal. Oke. yang menentukan itu kan notaris, dan notaris saat ini masih menjadi salah satu dari organisasi profesi yang satu-satunya. Ya, sudah paling tua satu-satunya yang Betul. punya organisasi profesi satu-satunya. Begitu. Oke. Berarti harapan Bang Ferdi ini sama seperti harapan mungkin anggota yang hadir di sini dong ya, berarti ya. Bahwa ini kemudian akan dilegitimasi oleh pemerintah sehingga INI ini bisa berjalan, kita benahi lagi untuk kemudian ke depan aturan-aturan yang belum, yang dikehendaki oleh kemajuan zaman ya, seperti tadi dengan internet voting dan sebagainya, kita buat Ya. dan kita laksanakan di kongres berikut. Ya. Oke, jadi Ya, pemirsa Hukum ID bahwa Bang Ferdi Yulis ini sepertinya memberikan satu harapan gitu bahwa setelah KLB ini dijalankan selesai gitu ya, terpilih ketua umum, terpilih DKP, ya kan, semua perangkat yang sesuai dengan ADART dan dibawa ke secara administratif, didaftarkan ke Kumham. Kementerian Hukum dan HAM Ya. Republik Indonesia, maka Kementerian Hukum dan HAM itu akan mengukuhkan, betul. Ya. memberikan pengesahan terhadap Itu ini. legitimasinya untuk PP. Baik, Bang Ferdi Julius, seorang
Kalau saya boleh mengatakan ya beliau ini militan ya, militan sangat sangat keras di segala sesuatu yang menurut beliau bertentangan. Tapi ya itulah seorang militan ya. Militan ini kan begitu ya. Wartawan juga harus militan Begitu ya. gitu. Terima kasih ya Bang Ferdi. Baik, terima kasih, Nanti Mas. kita sampai ketemu lagi. Bang Bro ini akan terus kita kejar untuk memberikan satu statement-statement yang positif membangun buat pemirsa Hukum ID. Sampai jumpa di lain kesempatan dan kita masih tetap di Arena Kongres KLB sampai besok hari Senin tanggal 30 Oktober 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Thank you ya bos. Thank you, bro. Ada.